Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai pimpinan agama Katolik dunia, Paus Fransiskus telah mengakhiri kunjungannya ke Indonesia. Ya, selama Paus berada di Indonesia, banyak kenangan indah yang ditinggalkan. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang bersaksi tentang pengalaman istimewa yang mereka dapatkan di Gemah. Nah, berbicara tentang pengalaman istimewa, Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Industri Kayu Atas atau SMK PIKA di Semarang, Jawa Tengah mendapatkan kesempatan khusus untuk membuatkan kursi yang digunakan Paus Fransiskus saat memimpin misa agung di Jakarta. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia memberikan berkah tersendiri, tidak hanya bagi umat Katolik, tetapi juga masyarakat umum lainnya. Seperti bagi Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Industri Kayu Atas atau SMK PIKA di Semarang, Jawa Tengah, yang ditunjuk untuk membuat 2 kursi khusus untuk Paus. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan bagi murid dan guru SMK PIKA Semarang. Proses pembuatan kursi kayu dimulai pada Februari 2024. Bahan utama kursi tersebut adalah rotan dan kayu jati berserat halus dengan kandungan minyak dan anti rayap. Awalnya, usulan desain kursi yang megah ditolak. Paus Fransiskus mengharapkan desain kursi yang sederhana, sehingga perancangan desain dibuat ulang kembali. Meskipun desainnya sederhana, SMK PIKA Semarang menambahkan elemen khas Indonesia dalam kursi kayu. Di balik bantalan kursi terdapat tulisan dalam bahasa Jawa. Kursi ini juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama, karena dibuat oleh murid dengan latar belakang suku dan agama yang beragam. Kebanggaan SMK PIKA ini sekaligus menjadi bukti produk lokal buatan tangan anak negeri bisa menjadi bagian dari momen bersejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Wah, keren banget ya, adik-adik kita ternyata bisa memberikan kesan tersendiri untuk Paus Fransiskus. Kapan lagi coba bisa didudukin kursinya sama Paus? Betul. Nah, untuk itu pemirsa kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kepala SMK PIKA Semarang, FX Marsono, dan juga bergabung bersama dengan Pak FX Marsono, Angelica Darmawan, dan juga Andrew Julius. Ya, siswa-siswa yang bikin kursinya ya. Oke, selamat siang Pak Marsono, Angelica, Andrew. Selamat siang juga Bu, Pak. Salam sehat semuanya. Selamat siang, salam sehat. Saya mau coba ke Pak Marsono dulu nih. Pak, awalnya di kontak SMK PIKA membuat kursi buat Paus ini gimana sih? Jadi memang latar belakang kami itu sebagai sebuah sekolah perkayuan. Jadi kami sudah terbiasa membuat perabot-perabot gereja khususnya ya. Jadi pada awal Februari 2024, saya dikontak oleh salah satu panitia, yaitu Romo Hani selaku Romo Paroki Gereja Katedral Jakarta yang menginformasikan mengenai rencana kunjungan dan rencana pemesanan 2 buah desain kursi Paus ini, Bu. Oke. Jadi itu di awal Februari. Dari Februari sampai Agustus, wah cukup lama juga persiapannya. Nah, sekarang saya mau tanya mungkin ke Angel dulu deh. Angel, ini kan biasa praktek ya untuk membuat berbagai kerajinan, berbagai benda dari kayu begitu dengan material kayu. Ketika tahu, Dek, ini mau ada Paus datang, yuk bikin kursi buat Paus Fransiskus. Ada rasa yang berbeda nggak waktu itu dirasain sama Angel? Saya sangat merasa bersemangat karena akhirnya saya dikasih kesempatan yang sangat besar untuk membuat kursi Paus Fransiskus. Terus beliau bakal datang ke Indonesia, jadi saya sangat senang mengenai kesempatan baru ini. Oke, senang, terharu ya. Nah, kalau Andrew sendiri bagaimana nih? Perasaannya ketika tahu ditugaskan buat bikin kursi, 2 kursi ya, untuk didudukin oleh Paus di Misa Akbar kemarin. Oke. Perasaan saya yang saya rasakan itu tentunya saya sangat bangga, terus senang, apalagi bisa dipercaya sebagai koordinator atau penanggung jawab dari pembuatan kursi Paus ini. Oke, semuanya pasti bangga, semuanya pasti senang ya, apalagi karyanya tuh benar-benar dipersembahkan untuk Paus di momen yang sangat spesial ini. Nah, kembali lagi ke Pak Marsono, Pak.
Ada nggak respon-respon mungkin yang sampai ke telinga Bapak dan teman-teman di sana ketika Paus Fransiskus ini dudukin hasil karya teman-teman di sana, Pak? Jadi cukup banyak kenalan, entah itu lewat sekolahan, ataupun lewat gereja, ataupun lewat pribadi, itu mereka mengapresiasi hasil karya anak-anak gitu ya. Jadi dari awal setelah mendapatkan kabar gembira bahwa kami mendapatkan kepercayaan untuk membuat kursi paus, saya berkomitmen untuk melibatkan anak-anak. Dan puji Tuhan malah latar belakang anak-anak itu tanpa kami sengaja itu adalah dari berbagai latar belakang suku, dari berbagai latar belakang agama. Dan itu malah menjadi salah satu kekasan tanpa disengaja gitu. Cukup banyak yang mengapresiasi dan kami merasa bahagia, merasa bangga sebagai sebuah sekolahan kecil dan kami dilibatkan dalam suatu proyek kunjungan Bapak Paus, pemimpin gereja sedunia untuk terlibat di dalamnya gitu. Oke, berarti Bhinneka Tunggal Ika tergambar dari 2 kursi ini ya Pak Marsono ya. Nah aku mau ke Angel lagi. Angel, kemarin pas desain kursi ini susah nggak sih diskusi sama teman-temannya? Berapa lama sih sampai ketemu desain yang pas? Dalam pembuatan desain ini, mungkin yang lebih tahu Andrew, cuma saya akan menjelaskan sedikit dari perspektif saya. Dari perspektif saya itu, sewaktu diskusi banyak harus ada koordinasi lagi dengan guru. Andrew juga harus memastikan kepada Bruder dan teman-teman atau guru-guru yang lainnya bagaimana desain ini apakah cocok untuk Paus Fransiskus. Kurang lebih memakan waktu seminggu atau beberapa hari begitu. Oke. Langsung kita tanya ke Andrew. Tadi ada juga cuplikannya Andrew ini presentasi gitu ya, melihat desain ini sampai juga terjun langsung. Sebenarnya apa sih pertimbangannya Andrew tuh waktu bikin kursi untuk paus? Apa aja yang harus diukur? Oke. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menggambar atau mendesain kursi paus ini tentunya juga memakan beberapa waktu ya, bahkan juga 1 minggu lebih. Karena kita perlu koordinasi dengan guru gambar atau guru desain di SMK PIKA dan juga dengan Bruder sendiri sebagai kepala sekolah di SMK PIKA Semarang. Jadi pertama itu kita mendesain itu dengan ciri khas Indonesia. Waktu itu juga ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang istilahnya kalau bisa dibilang kita desain itu dengan konsep mewah. Dikarenakan apa? Karena yang duduk di kursi ini adalah tahta suci di dunia atau sebagai pembesar di agama Katolik sendiri, apalagi orang dunia gitu. Jadi kita konsep mewah. Nah, setelah itu Bruder menyarankan atau menyampaikan informasi bahwa dari panitia penyambutan kedatangan Bapak Paus ini mintanya yang sederhana. Nah, jadi dalam pembuatan desain ini kita langsung mengubah konsep dari desain kursi ini menjadi sederhana. Sederhananya itu kalau orang bisa lihat ini bahwa ini adalah ciri khas Indonesia. Kalau bisa dilihat sandaran itu adalah gunungannya itu ciri khas Indonesia. Dan juga sebelumnya desainnya itu kakinya kecil, kecil itu sebelum sekokoh itu. Terus karena ragu-ragu juga, akhirnya dibuat lebih besar supaya terlihat kokoh, megah, sederhana. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, sederhana, tapi kalau kita lihat tetap ada kesan mewahnya ya Jason ya. Nah kalau saya ke Pak Marsono lagi, Pak kan kemarin datang ke misa di GBK ya katanya. Gimana sih rasanya menghadapi mengikuti misa dan juga melihat ada paus duduk di kursi yang hasil karya anak-anak didikan dari Pak Marsono? Ya, memang kami hadir di Jakarta dalam rangka misa bersama Paus gitu ya. Itu karena kami sebagai pembuat kursi, khususnya yang dipakai di katedral, itu kami mendapatkan 5 undangan khusus
gitu. 5 undangan khusus untuk hadir, untuk ikut serta dalam misa gitu. Perasaan yang muncul saat melihat Bapak Paus itu adalah duduk di kursinya anak-anak yang dibuat oleh anak-anak, kolaborasi dengan para guru dan para karyawan. Tentu saja kami merasa bangga, merasa bahagia, dan itu sebagai persembahan dari SMKPK untuk Bapak Paus, untuk gereja, dan untuk Indonesia. Dan kepada anak-anak pun saya juga mengucapkan terima kasih, merasa bangga terhadap kompetensi dan keterampilan mereka juga gitu. Wah, apresiasi sebanyak-banyaknya ya untuk anak-anak yang membuat kursi kemarin. Tapi pertanyaannya sekarang kursinya dikemanain, Pak? Dan apakah nanti akan digunakan lagi atau ditaruh di lemari gitu, diabadikan gitu atau gimana tuh, Pak? Nah, jadi sedari awal kami menyampaikan ke panitia, jika kami diberi kepercayaan untuk membuat kursi paus, pokoknya itu persembahan. Persembahan anggap aja hadiah dari SMKPK untuk panitia. Maka kami membuat 2 buah kursi, 1 kursi rotan, 1 kursi sofa. Dari awal Februari diskusi mengenai desain dan kami kirim pada tanggal 27 Mei 2024. Karena tanggal 30 itu kan ada checklist dari tim Vatikan, salah satunya mengenai kursi tersebut gitu. Dan puji Tuhan semuanya lolos. Nah, semuanya sudah kami serahkan ke panitia, dan itu menjadi haknya panitia. Apakah nanti mau disimpan di museum ataukah mau dilelang, itu menjadi haknya panitia, karena kami sudah ikhlas itu hadiah untuk Bapak Paus. Makanya di bawah bantalan kursi rotan itu ada tulisan aksara Jawa. Itu pisungsung saking kawiyatan Pika Semarang. Intinya bahasa Indonesianya itu adalah persembahan dari keluarga besar SMKPK Semarang. Makanya kami hadiahkan kursi tersebut untuk panitia, khususnya untuk Bapak Paus. Oke, sudah diikhlaskan, diberikan kepada panitia untuk dimanfaatkan ke depannya ya Pak Marsono. Nah, terakhir singkat saja nih untuk Angel dan juga Andrew, harapan ke depannya seperti apa sih setelah dapat proyek besar seperti ini? Ke Angel dulu deh. Harapannya dari saya itu SMKPK sendiri semakin dikenal, lalu juga menjadi sorotan. Terus saya juga berharap menunjukkan ke teman-teman yang di rumah bahwa SMKPK ini ada loh. Terus juga kita bisa menyalurkan kemampuan kita di bidang menggambar ataupun praktik itu di PIKA. Jadi mungkin pesan saya ingin menunjukkan kepada kalian semua kalau SMKPK itu ya keren lah pokoknya. Begitu Kak. Nah, kalau Andrew sendiri apa nih kira-kira harapannya setelah bikin kursi untuk Paus? Oke, harapan saya untuk sekolah saya sendiri, sekolah tercinta yaitu SMKPK. Secara pribadi saya bangga sebagai murid dari SMKPK Semarang, anak perkayuan tentunya. Semoga SMKPK Semarang terus selalu bisa menyalurkan damai sejahtera, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga dapat membuat anak-anak yang bersekolah di SMKPK Semarang itu unggul di dalam bidang teknologi perkayuan dan bisa memajukan di dunia bangsa Indonesia ini. Dan tentunya supaya SMKPK Semarang ini dikenal oleh banyak orang dan juga terus muridnya bertambah terus, makin maju, program-program yang dilakukan banyak dikenal oleh orang dan bisa jadi contoh buat SMK lainnya. Karena saya bangga secara pribadi itu bahwa setelah lulus SMKPK Semarang sudah pasti bekerja, itu sudah pasti. Kembali kepada keinginan kita sendiri, komitmen kita sendiri, karena memang SMKPK Semarang itu tidak hanya, kalau orang pasti melihat gambarannya puli, kita menggergaji, kita pegang kayu, tetapi satu sisi kalau bisa ditelusuri itu SMKPK mengajarkan bahwa untuk belajar bekerja, belajar untuk menemukan makna hidup kita
sebelum kita nanti terjun di dunia nyata benar-benar merasakan kerasnya suasana di dunia luar nanti ketika kita bekerja, bahwa kita sudah disiapkan secara sikap, secara attitude, bahkan secara nanti pribadi kita terjun di Baik. dalam dunia nyata tersebut. Kurang lebih Wah. begitu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa Andrew, filosofis banget ya pokoknya intinya bisa dapat makna hidup. Semoga teman-teman yang kemarin bikin kursi untuk Paus juga bisa merefleksikan nilai-nilai yang disampaikan oleh Paus ketika berkunjung ke Indonesia. Terima kasih Andrew Julius, terima kasih Angelika Darmawan dan juga Pak FX Marsono, Kepala SMK Pika Semana telah bergabung bersama kami di Newsline dan tetap menginspirasi Pak FX dan juga teman-teman. Oke, dan pemirsa Newsline masih akan kembali untuk Anda dengan informasi lain, diantaranya mengenai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.